Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Permatasari dengan NIM 3201131004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh. Menurut beberapa ahli, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran duisi ada dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah data dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal atau alat lain. Selanjutnya ada fungsi penginderaan jauh. Yang pertama, mendata dan mengamati berbagai macam tipe, vegetasi, dan juga statusnya. Yang kedua, pengamatan dan perencana sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Yang ketiga, memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal manajemen, perancang, dan persiapan lahan. Yang keempat, untuk mengetahui informasi geografi. Yang kelima, survei tanah untuk memperoleh data kandungan dan minyak bumi. Yang keenam, membantu pembuat peta, perubahan peta, dan pembuatan peta tematik. Selanjutnya, jenis-jenis penginderaan jauh. Berdasarkan energi, matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang bisa digunakan untuk penginderaan jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang visible ataupun diserap untuk kemudian dipancarkan kembali. Penginderaan jarak jauh yang mengukur ketersediaan energi alam disebut dengan passive sensor. Yang pertama yaitu berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama ada penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Gelombang ini sekitar 1 mm hingga 1 meter. Yang kedua ada penginderaan optikal. Penginderaan ini menggunakan perdataan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan info merah jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada penginderaan suhu panas, yaitu sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nm sampai 5000 nm. Dan 8.000 mm hingga 14.000 nm. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penginderaan jauh. Dalam buku penginderaan jauh tahun 1994 karya Sutanto dijelaskan beberapa komponen penyusun penginderaan jauh, yaitu yang pertama sumber tenaga. Dalam proses penginderaan jauh, sumber tenaga merupakan komponen yang wajib ada dua jenis tenaga dalam penginderaan jauh, yaitu tenaga alami digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem pasif, sementara tenaga buatan digunakan dalam proses penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan matahari sebagai sumber tenaga elektromagnetik yang utama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dalam proses penginderaan jarak jauh menghasilkan output disebut citra. Citra menjadi dua macam, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama citra foto.
Gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Citra foto dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik. Contohnya yaitu foto ultraviolet, foto anakromatik, foto panikromatik. Yang kedua berdasarkan arah sumbu kamera. Yang pertama ada contohnya foto tegak, yang kedua foto miring. Yang ketiga ada berdasarkan kamera yang digunakan. Contohnya yaitu foto tunggal dan foto jamak. Yang keempat berdasarkan warna. Yang pertama foto warna semu, yang kedua foto warna asli. Yang kelima berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama ada contohnya foto udara, yang kedua foto satelit. Selanjutnya ada foto non-citra. Foto non-citra yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di satelit berdasarkan spektrum elektromagnetik. Contohnya ada citra inframerah thermal, yang kedua ada citra udara dan gelombang mikro. Yang kedua berdasarkan sensor yang dipakai. Contohnya citra tunggal dan citra multispektral. Yang ketiga berdasarkan wahana. Yang pertama citra diaktara, citra yang dibuat oleh wahana yang ada di udara. Yang kedua citra satelit, citra yang dibuat dari bahan antariksa, contohnya berupa citra satelit penginderaan planet, citra satelit penginderaan cuaca, citra satelit penginderaan sumber daya bumi, dan citra satelit penginderaan laut. Selanjutnya sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer berpengaruh tenaga elektromagnetik, yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas. Hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan. Proses penghambatannya terjadi dalam bentuk serangan